Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di my YouTube channel. Halo sahabat dan bunda-bunda semua, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat, dilancarkan segala urusannya, diberikan rezeki yang halal dan berkah. Dan yang lagi sakit, aku doain semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah bisa share lagi video aku serta menyapa sahabat dan bunda-bunda semua. Terima kasih ya telah mengklik video aku kali ini. Semoga ada sedikit manfaat yang bisa diambil ya. Nah, ini aku beraktivitasnya di siang hari ya sahabat dan bunda-bunda. Ini tuh aku mau bikin nugget ya. Yang lagi dimasak tadi tuh nugget ayam. Ini aku mau bikin nugget tahu. Oh iya sahabat dan bunda-bunda, lagi pada ngapain nih nontonin video aku? Adakah yang berbikinan juga? Bikin cemilan apa? Nah, ini aku rencananya mau bikin frozen gitu ya untuk persiapan Ramadan. Tapi ini tuh perdana aku bikin nugget ayam ya. Jadi aku cobanya pakai blender aja tadi. Nah, untuk daging ayamnya itu aku blender aja pakai yang blender kecil itu ya, yang blender kering, karena aku nggak punya chopper. Nah, ini perdana aku giling daging pakai blender yang kecil itu ya. Biasanya aku agak takut-takut gitu ya. Tadi tuh emang agak susah untuk menggilingnya, beberapa kali aku mati dan hidupkan gitu. Dan dia tuh kesulitan untuk menjangkau dagingnya itu ya, lama tadi proses untuk menggiling dagingnya. Nah, kalau kita punya chopper mungkin lebih mudah ya sahabat dan bunda-bunda. Nah, lanjut di sini aku bikin nugget tahu ya. Tadi tuh aku beli tahunya 2 aja, dan ini pakai wortel, dan itu ada beberapa bumbunya seperti penyedap rasa, pakai garam juga, dan di sini tuh pakai daun bawang. Nah, aku tambahin juga tadi merica ya, dan untuk pakai telur juga 1, dan di sini aku kasih juga tepung tapioka dan tepung terigu ya sahabat dan bunda-bunda. Itu untuk takarannya aku kasih aja 5 sendok itu ya, 1:1 gitu ya sahabat dan bunda-bunda. Nah, seperti ini penampakannya. Dan yang ini itu nugget ayamnya ya sahabat. Untuk hasilnya sedikit aja karena memang sedikit juga tadi dagingnya ya, cuma 2 potong. Kemarin itu kan aku udah bilang di video sebelumnya ya, kalau aku tuh beli ayam 1 ekor yang beratnya itu cuma 1,6 kilo gitu ya. Jadi udah aku masak, udah aku gulai, udah aku goreng, jadi masih ada sisa. Udah aku sop juga kemarin, jadi masih ada sisa. Jadi aku kepikiran untuk bikin nugget ayam gitu. Nah, ini untuk nugget tahunya semuanya udah tercampur rata, dan aku menggunakan loyang yang ini ya. Nah, di sini lanjut aja dikukus 30 menit ya. Ini tuh bahannya sama aja dengan yang nugget ayam, cuma bedanya ayam dan tahu aja gitu. Dan untuk sayurnya aku gunakan wortel aja ya sahabat dan mudah-mudahan. Sini tuh cuaca lagi panas-panasnya ya, kalau siang, kadang kalau malam itu hujan. Jadi ini aku udah siap untuk bikin TS-nya untuk menyegarkan tenggorokan aku sambil aku beraktivitas motong-motongin ini nuggetnya ya. Dan aku tuh juga nyambi-nyambi ya sahabat dan bunda-bunda. Itu aku nyambi juga untuk merefill minyak goreng, karena memang minyak goreng aku udah habis juga ya. Nah, ini tadi aku beli minyak goreng 1 liter ya, yang minyak kita. Nah, di sini tuh harganya 17.500. Baik, gimana ini di tempat sahabat dan bunda-bunda, harga minyaknya naik enggak gitu? Harga minyak, kalau aku sih menggunakan minyak kita ya, karena menurut aku minyak kita aja yang lumayan murah sih. Yang lain-lain itu lumayan mahal ya sahabat dan bunda-bunda. Nah, di sini tuh aku juga mau menggoreng ya, memasak ikan. Nah, tadi aku juga beli ikan nila. Nah, di sini lanjut aku mau potong-potongan nih nugget ayamnya ya, yang udah dingin. Tadi udah dimasak gitu, udah aku tungguin dingin. Nah, ini aku potong-potong. Ini tuh dapatnya 3
36 potong gitu ya sahabat dan bunda-bunda. Sebenarnya awalnya tuh nggak aku ukur, jadi aku nggak tahu ini dapatnya, jadi ini tuh dapatnya 9 potong, terus aku potong lagi jadi 18 potong, terus dipotong 2 lagi. Ini tuh ukurannya kecil-kecil banget ya, tapi setelah kita kasih tepung dan kita lumuri tepung panir gitu, lumayan agak besar gitu ya. Nah, karena ini tuh perdana aku bikin dan dicobain juga sama sahabat aku, yang kurangnya itu kurang garam ya sahabat dan bunda-bunda. Oh iya, jangan salfok ya sahabat dan bunda-bunda sama talenan aku yang udah jadul ini, udah lama. Ini tuh sebenarnya bersih ya, udah sering aku bersihkan pakai kawat untuk pencuci piring itu, tapi memang ini tuh masih ada sisaan gitu ya, berwarna gitu, tapi dia tidak lengket ke makanan. Nah, di sini aku juga mau sapa sahabat dan bunda ya, lagi pada ngapain nih nontonin video aku? Adakah yang lagi beberes? Semangat ya beberesnya, selamat menjalankan aktivitasnya sebagai ibu rumah tangga. Dan aku juga mau mengucapkan selamat datang kepada sahabat dan bunda-bunda yang pertama kali mampir ke channel aku. Salam kenal ya, aku Femi, ibu rumah tangga dengan 1 orang anak yang saat ini berada di Sumatera Barat. Support selalu channel YouTube aku ya dengan tekan subscribe, like, dan komen di bawah. Jika berkenan, bagikan juga di tab komunitasnya agar lebih banyak lagi sahabat di luar sana yang mampir ke channel aku. Dan jangan lupa aktifkan juga tombol notifikasinya ya, agar sahabat dan bunda gak ketinggalan saat aku upload video terbaru, agar aku lebih semangat lagi untuk bikin kontennya. Terima kasih ya. Nah, seperti yang aku bilang tadi di awal, aku tuh lagi nyambi juga ya untuk masak ikan sambil bikin nugget gitu. Nah, ini tuh untuk menu sore hari ini ya. Lanjut, agar video aku ini lebih bermanfaat lagi, aku juga mau share 5 tips memulai gaya hidup minimalis yang bisa kita terapkan. Nah, sebelum kita bahas ini, aku juga mau bersihkan kulkas ya, bersihkan salju kulkas. Ini tuh udah aku kecilkan dari pagi. Nah, ini tuh ditekan aja tombol tengahnya ini ya, lalu es batunya akan mencair sendiri gitu, tapi kita harus tungguin gitu ya. Nah, di sini untuk airnya belum aku buang ya, dan ini untuk saljunya udah bisa kita congkel gitu pakai tangan. Ada juga sih yang keras, nanti tuh aku congkelnya pakai sendok yang dari kayu ya. Dan di sini untuk memulai gaya hidup minimalis, seperti yang kita tahu, gaya hidup minimalis ini itu adalah gaya hidup sederhana dengan berfokus pada hal-hal yang kita butuhkan, meskipun jumlahnya sedikit namun berkualitas, sehingga membuat kita bisa lebih nyaman menjalani hidup. Salah satu slogan yang dipegang teguh oleh gaya hidup ini adalah less is more. Nah, untuk pemula yang mau memulai gaya hidup minimalis, simak ya tipsnya. Yang pertama itu kita bereskan barang-barang yang sudah tidak terpakai atau decluttering ya. Jadi jika lemari sahabat dan bunda-bunda, lemari baju, lemari sepatu yang sudah tidak bisa ditutup lagi, lebih baik untuk disortir ya. Kita gunakan yang penting aja yang kita butuhkan gitu. Kita mulai aja dari hal-hal yang mudah dulu ya. Lanjut ke tips kedua, fokus pada kebutuhan. Maksudnya di sini tuh kita lebih mementingkan kebutuhan terlebih dahulu, baru keinginan. Nah, di sini kita belajar untuk mencatat ya. Kita catat semua yang kita butuhkan agar kita itu nggak kebablasan atau nggak over gitu ya sahabat dan bunda-bunda. Lanjut ke tips yang ketiga, tidak terobsesi berlebihan pada sesuatu. Nah, untuk bisa menikmati gaya hidup minimalis, kita juga perlu belajar untuk tidak terobsesi secara berlebihan terhadap sesuatu. Ketika membeli sebuah produk, tanyakan pada diri sendiri dan jujur dalam menjawabnya. Apakah barang tersebut kita butuhkan atau hanyalah keinginan semata? Hal ini mungkin agak sulit dilakukan di awal, apalagi jika selama ini memang terbiasa untuk membeli sesuatu karena dorongan status sosial. Cara untuk mensiasatinya adalah dengan mulai berpikir ulang mengenai goals yang lebih besar. Misalnya dengan melakukan self talk, apakah pola hidup seperti ini dapat membuat kita dapat hidup lebih nyaman 5 tahun kemudian?
atau apakah pola hidup ini dapat membuat kita benar-benar bahagia? Lanjut ke tips berikutnya, utamakan kualitas daripada kuantitas. Beli barang yang berkualitas sehingga lebih awet ketika digunakan. Produk-produk yang berkualitas umumnya menggunakan bahan baku dengan kualitas yang lebih baik sehingga membuat produk lebih awet atau nyaman digunakan. Nah, tips yang terakhir, membeli barang karena kebutuhan bukan status sosial semata. Gaya hidup minimalis bukan berarti kita pelit dengan diri kita sendiri atau hidup dengan kekurangan. Alih-alih hidup kekurangan, gaya hidup minimalis justru mendorong kita untuk hidup tanpa terikat pada suatu barang. Bukankah seringkali kita membeli barang yang tidak menambah kualitas hidup kita, namun hanya sekedar untuk membuat orang lain terkesan dengan kita. Nah, dengan membeli barang karena kebutuhan bukan status sosial semata, kita akan bisa menghargai hal-hal lain yang lebih penting dibanding sekedar barang semata. Nah, banyak banget manfaat dari hidup minimalis ini. Nanti kita sharing-sharing lagi ya sahabat dan bunda-bunda. Nah, ini tuh aku udah sampai di ujung video ya. Ini aku udah siap untuk bikin sayur, dan ini aku mau goreng untuk nuggetnya ya. Di sini tuh Pak Su minta digorengin gitu. Nah, Pak Su tuh suka ya nugget ini, tapi kalau Hanan kurang ya, dia sukanya tempe yang ditepungin gitu. Oh ya sahabat dan bunda-bunda, aku juga mau mohon maaf jika selama di video maupun dubbing ada perkataan atau perilaku aku yang kurang berkenan. Ambil baik dan buang buruknya ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, di sini untuk menu aku di sore hari ini tuh ada cemilan nugget tahu dan ayam, dan ada juga sayur bening bayam pakai wortel, dan ikan balado, ikan nila pakai tempe ya. Dan untuk nugget aku alhamdulillah banyak dapatnya ya, dapat 2 microwave ini tuh bisa untuk stok 3 sampai 5 harian ya. Dan bisa nanti tuh kalau habis aku mau bikin yang baru lagi untuk bulan Ramadan. Terima kasih yang udah nonton, bye bye.